Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmatun Nadra Nurzam dari kelompok 7 akan menjelaskan survei dari kelompok saya dengan judul Hubungan Uang Saku dengan Minat Belajar Mahasiswa D3 Statistika 2018. Selanjutnya kami menentukan populasi dan sampel. Sebelum menentukan populasi dan sampel, kita harus tahu apa itu populasi dan sampel. Populasi yaitu keseluruhan individu atau pengamatan yang menjadi pusat perhatian. Populasi kami di sini yaitu D3 Statistika 2018 dan sampel yaitu himpunan bagian dari populasi. Sampel kami di sini yaitu kelas A dan kelas B D3 Statistika 2018. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang kami di sini membahas tentang pendidikan dan uang saku. Pendidikan merupakan suatu usaha dari setiap bangsa dan negara untuk meneruskan dan menurunkan pengetahuan ke generasi berikutnya. Pendidikan bukan mutlak tanggung jawab kampus, tetapi pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan kami di sini ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui besar jumlah rata-rata uang saku mahasiswa per bulan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hubungan uang saku dengan minat belajar. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui apakah ada faktor lain yang mempengaruhi uang saku dengan minat belajar. Berikut merupakan beberapa pertanyaan yang kami ajukan pada responden untuk kuesioner kami. Selanjutnya kami melakukan pengujian validitas dan reliabilitas pada kuesioner. Sebelum melakukan pengujian validitas dan reliabilitas, kita harus mengetahui apa itu validitas dan reliabilitas. Validitas yaitu suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, dan kesahihan. Sedangkan reliabilitas yaitu suatu konsistensi sebuah tes dalam mengukur atau mengamati sesuatu yang menjadi objek ukur. Selanjutnya yaitu kita melakukan uji validitas. Sebelum melakukan uji validitas, kita memberikan pemisalan pada jawaban responden. Selanjutnya kita mencari jawab valid atau tidak validnya kuesioner kita dengan Excel. Pertama kita cari RxY dengan rumus sama dengan Pearson buka kurung blok semua pertanyaan pada variabel pertama titik koma blok semua total jawaban responden. Lalu didapatkan RxY pada variabel pertama yaitu 0,32. Lalu selanjutnya kita lakukan pada variabel kedua dan sampai 11 dengan cara yang sama. Selanjutnya kita mencari R hitung dengan rumus sama dengan SQRT buka kurung jumlah data kurang 2 tutup kurung dikali buka kurung RxY yang sudah didapat per SQRT buka kurung 1 dikurang RxY kuadrat tutup kurung 2 kali. Lalu didapatkan R hitung pada variabel pertama yaitu 1,79. Dan kita lakukan juga pada variabel kedua sampai 11 dengan cara yang sama. Lalu dapat kita lihat pada keterangan bahwa terdapat 9 variabel yang valid dan 2 variabel yang tidak valid. Selanjutnya kita melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas kita harus membagi 2 kelompok yaitu skor ganjil dan skor genap. Skor ganjil terdapat variabel uang saku per bulan, waktu belajar, waktu pergi hangout, IPK, faktor lain yang mempengaruhi minat belajar, faktor lain yang mempengaruhi IPK, dan totalnya. Lalu pada skor genap terdapat variabel yang uang yang dikeluarkan per bulan, pergi hangout, uang yang dikeluarkan pergi hangout. Kenapa hanya terdapat 9 variabel dalam uji reliabilitas? Karena variabel yang tidak valid tidak kita masukkan pada uji reliabilitas. Selanjutnya kita cari korelasi dengan rumus sama dengan korel buka kurung blok semua jawaban skor ganjil titik koma jawaban skor genap. Lalu didapatkan korelasi sebesar 0,25. Selanjutnya kita cari 2 dikali R dengan rumus 2 dikali korelasi. Didapatkan 2 dikali R yaitu 0,50. Selanjutnya kita cari 1 ditambah korelasi atau 1 ditambah R. Dengan rumus 1 ditambah korelasi didapatkan sebesar 1,25. Selanjutnya kita cari R besar dengan rumus 2R per 1 ditambah R. Selanjutnya itu metode penelitian. Kami menggunakan sampling acak bertingkat karena sampling acak bertingkat dapat membagi beberapa kelompok klasifikasi sesuai dengan yang kita butuhkan. Sampling acak bertingkat adalah cara mengambil sampel dengan memperhatikan strata atau tingkatan di dalam populasi. Dengan sampling acak bertingkat, data sebelumnya dikelompokkan dalam tingkatan-tingkatan tertentu seperti tingkatan tinggi rendah, sedang baik, dan lain-lainnya. Kemudian sampel diambil dari tiap tingkatan tersebut. Selanjutnya yaitu cara penarikan sampel per strata. Pertama yaitu mencari ukuran sampel menggunakan rumus Lovin. N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. Yang kedua yaitu pengambilan sampel pada setiap strata dapat digunakan rumus NI kecil sama dengan NI besar per N besar dikali N. Dan selanjutnya yaitu mencari rata-rata total. Rumusnya X bar total sama dengan sigma XI bar per N.
Lalu kita masuk pada tujuan yang pertama, yaitu untuk mengetahui rata-rata uang saku mahasiswa per bulan. Kami menggunakan sampling acak strata untuk mengetahui rata-rata uang saku mahasiswa D3 Statistika 2018. Berikut merupakan populasinya. Berikut merupakan sampel-sampel yang terpilih berdasarkan sampel acak bertingkat dengan cara diambil secara acak. Didapatkan 3 tingkatan. Dari 3 tingkatan didapatkan rata-rata masing-masing tingkatan. Rata-rata pertama yaitu didapatkan 314.000. Rata-rata kedua didapatkan 847.059 rupiah dan rata-rata kedua didapatkan 1.337.500 rupiah. Jadi diperoleh rata-rata keseluruhan uang saku mahasiswa D3 Statistika kelas A dan kelas B dari ketiga strata, yaitu dengan rumus X bar total sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dikali X I bar I per N, didapatkan sebesar Rp832.853. Dapat disimpulkan dari 30 sampel mahasiswa D3 Statistika kelas A dan kelas B karena dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan, uang yang ditransfer orang tua, dan pendapatan orang tua. Rata-rata uang saku yang diperoleh mahasiswa D3 Statistika 2018 berbeda-beda masing-masingnya, yaitu Rp314.000, Rp847.059, Rp1.337.500. Maka didapatkan rata-rata keseluruhan uang saku mahasiswa D3 Statistika 2018 kelas A dan kelas B dari ketiga strata diperoleh sebesar Rp832.853. Selanjutnya kita melihat tujuan yang kedua, yaitu untuk mengetahui hubungan uang saku dengan minat belajar. Kami menggunakan software Minitab dalam melihat hubungan uang saku dengan minat belajar, yaitu dapat dilihat pada korelasinya dan p-value. Hubungan uang saku dan minat belajar dapat kita lihat pada uang saku dengan beberapa variabel, salah satunya yaitu uang saku dengan waktu belajarnya. Langkah-langkahnya, pertama kita masukkan data pada Minitab, lalu klik Start, Basic Statistik, lalu Correlation. Lalu pada dialog correlation terdapat variables, masukkan uang saku per bulan dan waktu belajar, lalu didapatkan outputnya, yaitu dapat dilihat bahwa korelasinya sebesar 0,055 dan p-value-nya 0,774. Dapat diartikan bahwa uang saku per bulan dan waktu belajar tidak memiliki hubungan atau korelasi. Selanjutnya dapat kita lihat pada uang saku dengan sering atau tidaknya pergi hangout dengan langkah-langkah yang sama. Dengan Minitab didapatkan outputnya p-value sebesar 0,548. Artinya dapat disimpulkan bahwa uang saku per bulan dengan pergi hangout tidak memiliki hubungan. Selanjutnya dapat kita lihat pada uang saku dengan lama pergi hangout. Didapatkan output bahwa korelasinya sebesar 0,014 dan p-value-nya 0,941. Dapat diartikan bahwa uang saku per bulan dengan waktu pergi hangout tidak memiliki hubungan atau korelasi. Selanjutnya kita lihat pada uang saku dengan hasil belajar atau IPK. Didapatkan output bahwa korelasinya sebesar 0,179 dan p-value sebesar 0,343. Dapat diartikan bahwa uang saku per bulan dan IPK tidak memiliki hubungan atau korelasi. Selanjutnya dapat kita lihat pada waktu belajar dengan hasil belajar atau IPK. Didapatkan output bahwa korelasi sebesar 0,119 dan p-value sebesar 0,532. Artinya bahwa waktu belajar dengan IPK tidak memiliki hubungan atau korelasi. Selanjutnya dapat kita lihat pada waktu belajar dengan seringnya pergi hangout. Didapatkan output sebesar korelasi sebesar 0,154 dan p-value sebesar 0,416. Artinya waktu belajar dengan sering pergi hangout tidak memiliki hubungan atau korelasi. Selanjutnya waktu belajar dengan lama waktu pergi hangout. Didapatkan output bahwa korelasi sebesar 0,169 dan p-value sebesar 0,373. Artinya dapat disimpulkan bahwa waktu belajar dan waktu hangout tidak memiliki hubungan atau korelasi. Selanjutnya kita lihat pada pergi hangout dengan hasil belajar atau IPK. Didapatkan bahwa pada output bahwa nilai korelasinya sebesar 0,139 dan p-value sebesar 0,463. Dapat diartikan bahwa pergi hangout dan IPK tidak memiliki hubungan atau korelasi. Dapat disimpulkan dari keseluruhan hubungan uang saku dengan minat belajar, dapat diartikan tidak memiliki hubungan antara uang saku dengan variabel minat belajar mahasiswa D3 Statistika 2018 kelas A dan kelas B. Selanjutnya kita lanjut pada tujuan yang ketiga, yaitu apakah ada faktor lain yang mempengaruhi minat belajar mahasiswa D3 Statistika kelas A dan kelas B.
Kami menggunakan regression linear berganda dengan menggunakan Minitab. Langkah-langkahnya yaitu pertama kita masukkan data pada Minitab. Lalu kita klik Start, Regression, dan Regression. Pada kolom dialog regression terdapat respon dan prediktor. Pada respon kita masukkan variabel IPK dan pada kolom prediktor kita masukkan variabel hangout. Waktu pergi hangout ada faktor lain yang mempengaruhi, adakah faktor lainnya, apa faktor lain yang mempengaruhi IPK. Selanjutnya kita pilih graph. Pada graph terdapat individual plot, lalu kita centang, dan pada individual plot terdapat histogram of residual kita centang, normal plot of residual kita centang, dan residual versus fit kita centang. Lalu oke. Selanjutnya kita pilih option. Pada display terdapat varian influence factor kita centang dan Durbin Watson statistik kita centang. Lalu oke. Selanjutnya kita pilih storage. Keluar didapatkan terdapat diagnostic measures dan characteristic of estimate equation. Lalu pada diagnostic measures kita centang residual dan pada characteristic of estimate equation kita centang coefficient dan fit. Lalu didapatkan outputnya. Lalu kita interpretasikan dari output di atas, kita bisa mendeteksi gejala multikolonialitas dengan melihat nilai VIF. Jika nilai VIF-nya itu besar dari 5, maka dapat dikatakan bahwa terdapat gejala multikolonialitas. Dari output yang kita dapat, terdapat nilai VIF yaitu 1,131, 1,039, 1,180, 3,199, dan 2,723. Bahwa kecil dari 5, maka dapat disimpulkan dari data tidak ada gejala multikolonialitas. Selanjutnya dapat kita lihat nilai Durbin Watson statistik sebesar 0,931560. Nilai ini terletak antara nilai DU dan DL, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya dapat kita lihat nilai P regression pada analisis of variance sebesar 0,611, besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh bermakna terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu dapat kita lihat pada output di atas yaitu nilai R-square sebesar 19,9%. Artinya variabel IPK dapat dijelaskan secara serentak oleh variabel lain dalam modal sebesar 19,9%. Sedangkan 80,1% lainnya variabel yang mempengaruhi IPK dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Lalu juga didapatkan persamaan regresinya yaitu seperti berikut. Selanjutnya yaitu pada persamaan tersebut dapat disimpulkan. Pertama yaitu apabila variabel lain bernilai konstan maka nilai IPK akan berubah dengan sendirinya sebesar nilai konstan yaitu 2,19. Yang kedua yaitu apabila variabel bernilai konstan maka nilai IPK akan berubah sebesar 0,102 setiap satu satuan waktu belajar. Begitu juga seterusnya. Jadi dapat disimpulkan dari keseluruhan output ada faktor lain yang mempengaruhi minat belajar mahasiswa maupun faktor lain yang berpengaruh terhadap IPK. Kesimpulan, dari analisis data di atas dengan mengelompokkan masing-masing variabel dengan karakteristik tertentu dengan menggunakan teknik pengambilan sampel berstrata yang telah dilakukan, telah terdapat variabel yang telah diteliti dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan uang saku tidak mempengaruhi minat belajar mahasiswa D3 Statistika 2018 secara keseluruhan. Dalam variabel yang diteliti dengan melihat sebarannya dan analisis datanya tidak menggambarkan bahwa uang saku tidak mempengaruhi minat belajar dan lama waktu belajar. Tidak juga menerangkan bahwa mahasiswa dengan uang saku yang besar sering pergi hangout dan menghabiskan banyak uang dan waktunya untuk hangout sehingga menyebabkan kurangnya waktu belajar. Pada dasarnya, seorang mahasiswa dikatakan seorang yang telah dewasa. Untuk mengatasi suatu hal yang akan menjadi permasalahan, bisa dikatakan alih nilai yang merupakan salah satu faktor lain yang bisa mengendalikan IPK seorang mahasiswa menyebabkan uang saku bukanlah faktor utama yang mempengaruhi minat belajar seorang mahasiswa. Dan faktor lainnya yang tidak diteliti yang dapat mempengaruhi IPK seorang mahasiswa adalah IQ mahasiswa itu sendiri. Sama-sama kita ketahui seorang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata akan memiliki kecepatan daya tangkap yang berbeda. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk seorang mahasiswa yang memiliki waktu belajar yang sedikit akan memperoleh IPK yang rendah. Berikut adalah poster dari kelompok kami. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.